Tahu nggak kamu bahwasanya seorang wanita itu ada satu momen ketika dia hamil melakukan hal yang sangat luar biasa. Mulai dari proses terjadinya kontraksi sampai dengan terjadinya kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Milfan, hari ini kita akan membahas tentang proses persalinan di dalam obstetri, yaitu di mana seorang wanita yang hamil melalui proses persalinan. Sebenarnya secara garis besar persalinan itu ada dua model, yaitu persalinan pervaginam namanya dan juga proses persalinan secara operasi atau dikenal dengan sesar. Jadi memang kapan sih seorang wanita itu ditentukan ini bisa melahirkan normal ataupun pervaginam atau tidak adalah ditentukan pada saat detik-detik terakhir ataupun di ujung usia kehamilan tersebut. Dari awal sebenarnya kita bisa memprediksi apakah seorang wanita itu bisa melahirkan normal atau tidak dimulai pada usia kehamilan di atas 28 minggu. Apa sih penilaiannya? Pertama, penilaiannya adalah posisi daripada plasenta. Ada di manakah plasenta itu? Kita sudah cerita tuh di video-video sebelumnya tentang plasenta. Jadi plasenta itu ada yang di bawah, terus sedikit di bawah dan arah ke atas dan di atas. Kalau dilihat dari posisi plasenta yang bisa masuk proses persalinan adalah ketika plasenta itu tidak menutupi jalan lahir. Apa itu jalan lahir? Jalan lahir itu mulai dari mulut rahim bagian dalam sampai keluar dan ke vagina. Jadi kalau memang ada halangan, udah totally itu tidak bisa melahirkan secara normal. Kemudian apa lagi? Yaitu menentukan posisi janin. Posisi janin yang penting pada anak pertama adalah posisinya berada di bawah kepalanya. Ketika anak pertama posisi kepala bayi itu di bawah, itu adalah indikasi seorang wanita tersebut bisa diproses untuk persalinan normal. Nah, bagaimana dengan sungsang dan lintang? Kalau anak pertama biasanya kita tidak mengindikasikan untuk persalinan normal karena ada beberapa resiko yang bisa terjadi. Walaupun memang dulu-dulunya ada yang sungsang anak pertama itu melahirkan normal, tetapi dari beberapa penelitian dilihat bahwasanya pada anak pertama itu dengan sungsang lebih banyak yang bermasalah, yaitu kalau sungsang anak pertama kita takutkan namanya after coming head. Apa itu after coming head? Yaitu di mana kepalanya tidak lahir, ya. Nah, itu merupakan suatu masalah yang sangat besar hingga menyebabkan kematian pada janin tersebut. Nanti kita cerita tentang itu nanti di video berikutnya. Kemudian kalau lintang udah jelas melintang posisi bayi itu akan dipantau sampai usia kehamilannya 36 minggu. Kalau masih juga demikian merupakan suatu indikasi untuk tidak bisa lahir normal, yaitu dengan melakukan sesar. Jadi dua itu merupakan indikator utama untuk menentukan daripada proses persalinan yang ditentukan mulai 28 minggu. Jadi jangan tanya di 6 bulan, dok saya bisa normal nggak? Dokter berarti nggak bisa itu menjawab bisa normal atau tidak. Itu ditentukan setelah 28 minggu. Dan ada batas juga. Jangan terlalu cepat kita, ini harus operasi. Jadi memang ada beberapa indikator-indikator lain yang menyebabkan itu. Salah satunya, misalnya terjadi masalah aliran darah yang sangat-sangat emergensi sehingga anaknya bisa menjadi kematian, itu biasanya akan segera dilahirkan bayinya. Itu juga di video berikutnya nanti akan kita bahas. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sudah waktunya melahirkan, apa yang dilakukan? Jadi prosesnya juga lain, mulai dinilai kemajuan persalinannya, kemudian menilai kesejahteraan janinnya, dan juga menilai daripada turunnya daripada kepala bayi tersebut. Jadi di next video saya akan membahas lebih detail tentang proses persalinan secara alami, yaitu melalui pervagina. Terima kasih. Silakan like and subscribe video ini sehingga dapat video yang bersekitar tentang masalah obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Milfan.